warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali sirah nabawiyah kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang bai'ah al-aqabah, yang pertama dan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri, ya, berat terasa olehnya penderitaan kalian, ya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, ya, punya belas kasihan, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Rasul ini sangat cinta kepada umatnya, kepada kaum muslimin pada saat itu, sampai-sampai beliau itu di dalam dakwahnya sendiri itu selalu mencari tempat mana yang kira-kira aman bagi umatnya untuk kemudian menyebarkan risalah Islamnya, ya. Ketika Habasyah aman, beliau bilang hijrah ke Habasyah. Ketika beliau melihat ada peluang di kota Taif, beliau ke kota Taif. Jadi memang itu adalah salah satu tanda bahwa Rasul kita ini sangat mencintai umatnya, ya. Jadi beliau ini suka kemudian memanfaatkan ada momen-momen beliau bisa menyampaikan agama ini, maka akan beliau lakukan, ya. Contoh, jika musim haji tiba, ya, beliau itu akan menghampiri qabilah-qabilah yang datang melaksanakan haji. Ada pemuka-pemuka mereka yang dihampiri kemudian ditawarkan risalah keislaman ini, ya. Nah, begitu juga kemudian di pasar-pasar adalah momen Rasul itu menyampaikan, ya. Ada namanya pasar Ukad, ya, Dzul Majinnah, ini pasar di mana Rasul itu selalu kemudian datang untuk menyampaikan kebenaran, ya, karena Quraisy menolak perkataanku tentang Robku, maka beliau kemudian menawarkan kepada orang lain. Nah, maka kemudian banyak sekali qabilah yang ditawarkan risalah ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling besar antusiasme terhadap risalah ini yaitulah orang-orang Madinah. Ketika mereka ini sedang melaksanakan haji di kota Makkah, ya. Pada saat itu Rasul datang kepada mereka, kemudian beliau menawarkan kepada mereka risalah ini, ya, dan mereka itu kemudian menerima pada saat itu, ya, di Aqabah, salah satu bukit di Mina, ya, Aqabah, ya, itu suku Khazraj. Suku Khazraj ini salah satu suku yang dominan di kota Madinah. Itu ada dua, ada Khazraj, ada Aus. Ya, ini dua suku yang kemudian berpengaruh di sana. Ya. Jadi memang kalau kita lihat kenapa orang Madinah pada saat itu, Khazraj dan Aus ini begitu cepatnya menerima risalah Islam, ya karena di Madinah ini mereka berdampingan dengan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini kan di Madinah pada saat itu memang bangsa yang punya kelebihan. Secara ekonomi mereka punya modal, mereka punya aset, mereka punya uang, bahkan mereka menguasai sumur, ya. Dan bahkan mereka itu sebagaimana yang kita ketahui, ya, juga memiliki ilmu pada saat itu, ya. Maka kemudian mereka sering menyampaikan kepada orang-orang Madinah bahwa akan diutus seorang Rasul dalam waktu dekat. Harapan bangsa Yahudi ini turun dari kalangan mereka, karena memang risalah kenabian ini banyak dari bangsa Yahudi, ya, satu-satu bangsa Arab, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak menerima bahwa yang menyempurnakan risalah ini dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Maka ketika kemudian Rasul menyampaikan bahwa beliau adalah seorang Rasul yang Allah utus, ya, maka di sini disambut, ya, karena jangan sampai orang Yahudi mendahului mereka,
Ya, apa yang kemudian sering diucapkan oleh bangsa Yahudi di Madinah bahwa akan ada seorang rasul, maka kemudian mereka terima risalah yang Nabi tawarkan pada saat itu. Ya, selain ada Yaumu Bu'ath. Yaumu Bu'ath ini peperangan antara Khazraj dan Aus di Madinah, itu mereka sering berperang. Ya, ini dalam dari riwayat Imam Bukhari dari Aisyah. Kana yaumu bu'ath yauman qaddamahu Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqadima Rasulullah qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat sarawatuhum ya wa jurrihu faqaddamahu Allahu li rasulihi fi dukhulihim fil Islam. Jadi yaum bu'ath ya, ini hari yang Allah sediakan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena terjadi peperangan di antara Khazraj dan Aus, sehingga mereka tuh terpecah antara satu dengan yang lain. Banyak pemuka-pemuka mereka terbunuh pada saat itu. Maka Allah itu mempersiapkan peristiwa itu untuk Rasul agar mereka menerima risalah Islam. Ya, peperangan antara Khazraj dan Aus. Ya, karena nanti Rasulullah yang kemudian menyatukan mereka di kota Madinah. Naam. Maka sebenarnya Aus dan Khazraj ini masih bersaudara. Ya, masih bersaudara, tapi kemudian terjadi permusuhan di antara keduanya. Ya, peperangan selama ratusan tahun terjadi antara suku Aus dan Khazraj pada saat itu. Yang peperangan ini padam ketika Islam hadir di tengah-tengah mereka. Ya, mereka kembali bersaudara ketika kemudian Islam ini hadir di tengah mereka. Jadi mereka yang pertama menerima risalah ini. Ya, mereka kembali ke Madinah, mereka sampaikan kepada orang-orang Madinah, ya, sehingga kemudian nama Rasul tuh mulai disebut-sebut di kota Yathrib atau Madinah pada saat itu. Ya, sehingga tahun berikutnya datanglah 12 orang, ya, untuk kemudian menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itulah yang kemudian dari Ubadah ibnu Samit, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersabda kepada mereka yang kita kenal dengan baiat, ya, yubayyi'uni ala an la tusyriku billahi syai'an. Ya, kata Nabi, kemarilah dan berbaiatlah kepadaku. Ya, satu, tidak menyekutukan Allah, ya. Wala tasriqu, ya, jangan mencuri, ya. Wala tuznu, jangan berzina, jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kalian sendiri. Wala tu'tu bi buhtani taqtarunahu baina aidikum wa arjulikum. Ya, artinya tidak berbuat dusta, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik, kata Nabi. Wala ta'su fi ma'ruf, ya. Nah, ini kalau kalian tepati baiat ini, maka Allah menyediakan pahala bagi kalian, ya. Ini baiat yang pertama di Aqabah, ya, yang kemudian Nabi sampaikan kepada mereka 12 orang ini, ya, di Aqabah. Maka kemudian mereka berbaiat. Dan ini dikenal dengan Bai'atul Aqabatil Ula, ya, Bai'at Aqabah yang pertama, yang pertama. Nah, disinilah Rasul itu mengutus Mus'ab bin Umair bersama mereka, ya. Jadi diutus duluan untuk kemudian membacakan Quran kepada mereka, mengajarkan Quran kepada mereka. Ya, jadi Mus'ab bin Umair ini dalam sejarah memang luar biasa, punya peran yang luar biasa, ya. Jadi bukan hanya membacakan Quran, tapi mengajarkan tentang agama ini kepada mereka. Ya, maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini kan punya gelar Muqri'ul Madinah. Ya, Muqri'ul Madinah, ya. Ini luar biasa sekali. Ya, maka dikatakan bahwasanya yang pertama kali
melaksanakan sholat Jumat pada saat itu di Madinah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Jumlah mereka itu sudah 40 orang, maka mereka melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang menjadi imam Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, jadi memang Rasul itu pernah mengirimkan surat kepada Mus'ab ini, ya, supaya berjamaah bersama mereka. Ya, jadi Mus'ab ini ketika ditugaskan oleh Nabi di Madinah, dia berhasil mengislamkan banyak orang Madinah. Itu banyak diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Ya, jadi luar biasa sekali. Ya, perannya terhadap Islam ini justru yang kemudian menentukan nasibnya di akhirat. Loyalitas kita kepada akhirat, ya, ini akan menentukan di mana posisi kita di akhirat. Ketika begitu banyak orang-orang justru loyal terhadap dunia, meninggalkan akhirat, Mus'ab bin Umair loyal terhadap akhirat, meninggalkan dunia. Kontradiksi seorang anak muda yang sedang mencapai masa-masa penuh godaan dalam hidupnya, tapi justru dia mengikuti perintah Nabi berangkat ke Madinah untuk menyampaikan risalah ini, ya, pada saat itu. Maka dari situ Nabi SAW mulai mengenalkan Islam kepada penduduk Madinah, ya. Jadi memang orang-orang Madinah dulu ini ya orang-orang yang istimewa, ya. Mereka ini menerima tawaran Islam dengan baik sekali, ya, seperti Suwaid bin Samit, ya, Iyas bin Mu'adz, ya. Ini orang-orang yang awal-awalnya itu menerima Islam, ya, dengan baik, kemudian membenarkan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Nabi ini Masya Allah, ya, beliau tuh menawarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah yang hadir pada saat itu. Ya, mungkin zaman sekarang ketika kita kemudian mungkin berdakwah, kita berdakwah sudah dalam keadaan nyaman, ya, sudah tidak terlarang, ya. Tapi Nabi pada saat itu kan menawarkan Islam dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, tapi itulah Nabi, bisa menjadikan satu keadaan yang tidak menyenangkan jadi menyenangkan. Ya, seperti halnya beliau menyampaikan kepada Aus dan Khazraj, ya. Ini kan menyampaikan dalam keadaan dikatakan bahwasanya di belakangnya itu ada seorang laki-laki bermata juling, ada guratan di wajahnya, ya. Ada yang tahu siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab itu selalu ikut dari belakang, ya. Abu Lahab selalu ikut dari belakang. Jadi agar kemudian jika Nabi menyampaikan sesuatu, Abu Lahab akan mengatakan kontradiksi dari yang disampaikan Nabi. Apa yang dia katakan jangan percaya, kata Abu Lahab. Ya, jadi wajar kemudian Abu Lahab ini betul-betul Allah siapkan azab kepada dirinya. Nah, jadi kita kembali lagi, peperangan Bu'ath itu peperangan antara Aus dan Khazraj, ya. Jadi itu terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah, ya, itu dalam sirah Ibnu Haisyam dikatakan. Jadi perang itu terjadi 5 tahun sebelum Nabi hijrah, ya. Jadi suku Aus ini pada saat itu mereka mengalami kekalahan. Jadi mereka itu bertemu Quraisy untuk minta dukungan. Ya, karena dengan antara Aus dengan Khazraj mereka kemudian merasa bahwasanya jumlah mereka lebih kalah daripada Khazraj, ya. Makanya ketika mereka datang, maka Nabi SAW kemudian menawarkan Islam kepada mereka. Itulah yang kemudian kita kenal dengan Bai'at Al-Aqabah yang pertama. Jadi kalau ditanya, Bai'at Al-Aqabah yang pertama itu terjadi setelah utusan suku Khazraj, ya, jumlahnya itu ada 12, ya, 12 orang, 10 dari Khazraj, 2 dari suku Aus, ya. Mereka kemudian sudah masuk Islam sebelumnya,
mereka kembali lagi kemudian berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Islam, untuk kemudian membenarkan segala perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh keimanan yang sangat luar biasa, ya. Artinya membenarkan sesuatu yang kemudian mungkin pada saat itu Nabi kita sendiri adalah seseorang yang dianggap oleh Quraisy pada saat itu yang mayoritas bahwa beliau ini tukang sihir, tukang dongeng, orang gila, ya kan? Tapi kemudian inilah Allah kemudian menurunkan hidayah kepada mereka untuk kemudian mempercayai apa yang dikatakan Nabi. Nah, setahun setelah Bai'ah Al-Aqabah yang pertama ini, yaitu musim haji pada tahun ke-13 kenabian, ya, maka kemudian kaum muslimin datang pada saat itu dalam jumlah yang besar ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi pada saat itu mereka bersama-sama dengan kaum musyrikin dari Madinah, maksudnya yang masih percaya kepada berhala-berhala, ya kan, dari Madinah sama-sama mereka melaksanakan haji, ya. Memang pada saat itu hubungan antara kaum muslimin yang kemudian ada di Madinah dengan Nabi ini masih rahasia. Mereka masih lakukan secara rahasia pada saat itu, ya. Sehingga mereka sudah melakukan kesepakatan untuk bertemu kembali. Ya, jadi jumlah yang sudah berkembang di Madinah ini mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji, bertemu di Aqabah. Nah, inilah Aqabah yang kedua, itu bertemu pada hari tasyrik, ya, pada hari tasyrik, ya. Nah, mereka tuh berkumpul menanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang bersama pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, pada saat itu Abbas ini belum lagi seorang muslim. Tapi kenapa beliau menemani Nabi? Untuk menjaga segala urusan dari keponakannya. Bagaimanapun kan ini keponakan beliau. Jadi beliau ke sana hanya untuk kemudian memastikan keamanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka saat itu memang ada juga suku Khazraj. Jadi dulu tuh suku Khazraj ini yang dipanggil dengan sebutan Ansar. Ansar pada saat itu, ya. Walaupun nanti dari Khazraj maupun Aus, dua-duanya punya kedudukan di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu melindungi mereka dari perpecahan agar kemudian mereka ini tidak saling berperang lagi antara satu dengan yang lain, ya. Maka pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Quran kepada mereka, ya. Jadi Quran ini lagi-lagi bahasa yang kemudian bisa menembus ke hati orang-orang yang Allah inginkan hidayah kepadanya. Jadi kita tuh harus bersedih kalau kemudian ketika mendengar Al-Quran hati kita tidak tersentuh, ya, karena suku Khazraj dan Aus saja yang kemudian sudah begitu bertahun-tahun dengan kepercayaan mereka terdahulu, tapi kemudian bisa mendapatkan hidayah dari bacaan Qur'annya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini yang sudah bertahun-tahun dengan keislaman kita harus bersedih ketika hati kita tidak tergerak sebagaimana hati mereka tergerak pada saat itu. Maka kemudian pada saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kemudian menjelaskan kepada mereka tentang hakikat baiat, ya, konsekuensinya kepada mereka kaum Ansar, ya, ketika mereka sudah siap maka mereka saling berjabat tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berbaiat kepada Nabi itu mendapat berita gembira, apa itu? Syurga. Kalau mereka menepati maka mereka mendapatkan syurga, ya. Pada saat itu memang
pimpinan dari Madinah itu namanya Al-Barrah, ya. Kemudian ada juga As'ad, ya, cuman mereka beda pandangan siapa yang pertama kali dibaiat, antara Al-Barrah atau As'ad pada saat itu. Nah, kalau baiat yang kedua ini ada wanita yang ikut. Ya, kalau kata Ibnu Ishaq, ya, pada saat baiat itu Rasul tidak menjabat tangan kedua wanita tersebut, ya, tidak menjabat, ya. Maka pada saat itu, ya, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dan syurga sebagaimana Nabi mengatakan jika mereka memenuhi baiat ini maka syurga bagi mereka. Ya, insyaallah mereka termasuk orang-orang yang kemudian melaksanakan baiat tersebut. Apa isi baiatnya? Selalu mendengar dan taat, ya, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan berat. Taat dalam keadaan senang biasa, semua orang bisa melakukan, ya. Kenapa? Karena Nabi seolah-olah ingin memberikan contoh bagaimana embargo semua masih kemudian ini kan namanya taat dalam keadaan berat. Bagaimana Khadijah itu taat kepada Nabi, ya, dalam keadaan sulit sampai meninggalnya kan. Khadijah ini belum kemudian merasakan kejayaan Islam, ya. Seolah-olah Nabi itu ingin mengaplikasikan taat dalam keadaan berat yang beliau rasakan di kota Makkah kepada orang-orang yang kemudian baru menerima keislaman, ya. Dan ini saya rasa sesuatu hal yang sangat luar biasa. Taat dalam keadaan senang maupun berat. Kalau senang, ya, saya rasa kita semua bisa, ya. Tapi taat dalam keadaan berat, ini, ya, makanya bagaimana kalau mereka mau, kata Rasul, surga kan? Karena itu, ya, selalu kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kebaikan, kemudian mencegah dari kemungkaran, ya, selalu kemudian berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak terpengaruh dengan celaan atau kemudian hal-hal yang muncul dari orang-orang yang mencela, ya. Beliau minta agar kemudian mereka menolong beliau, ya, menolong beliau, melindungi sesuatu yang kemudian mereka sendiri kemudian menghindari. Ini kan sama seperti baiatnya Abu Bakar, kemudian beliau memberikan pidato minta loyalitas dari kaum muslimin jika beliau masih berada di jalan ketaatan, ya, seperti itu. Maka dalam riwayat Imam Ahmad ini, jika kemudian mereka melakukan itu, ya, melindungiku, kata Nabi, dari hal-hal yang kemudian kalian sendiri hindarkan hal itu dari istri kalian, dari anak-anak kalian, maka kalian mendapatkan syurga. Dan mereka semua kemudian berbaiat pada saat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi baiat al-Aqabah baik pertama dan kedua merupakan tonggak sejarah bagaimana kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini kemudian akan hijrah ke kota Madinah, ya, sehingga kemudian pembesar Quraisy pada saat itu, ya, mereka mendengar hal ini, ya, tentu saja mereka nggak senang, ya. Mereka kemudian mendatangi pembesar-pembesar Madinah di tempat tinggal mereka, ya, karena kan tadi saya sebutkan Al-Barra itu memimpin mereka dalam satu rombongan di mana ada yang muslim, ada yang masih musyrik pada saat itu, sehingga tempat tinggalnya masih bercampur, ya. Mereka itu ingin bertanya tentang baiat yang kedua ini, ya. Kenapa? Karena ada ketakutan dari Quraisy. Nabi ini punya magnet, ya, kebenaran, ya. Ya, kita tahu bahwa seseorang yang ikhlas dan berada dalam kebenaran itu kan akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang ingin dibersamai Allah maka adillah dan benarlah, ya. Maksudnya makanya kita tuh dalam hidup selalu menjaga agar adil dan benar ini senantiasa kita jaga.
Agar apa? Agar Allah kemudian senantiasa berada dengan kita. Ini ditakutkan oleh mereka, bahwa Nabi ini memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Ya, makanya kan mereka mengatakan Nabi penyihir, karena penyihir ini kan tugasnya yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara istri dan suami. Kan kalau suaminya masuk Islam berarti dia pisah sama istrinya. Kalau kayak Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam pisah dengan ibunya. Mus'ab bin Umair masuk Islam pisah dengan ibunya. Makanya mereka bilang Rasul ini penyihir karena memisahkan antara satu dengan yang lain. Padahal ya itulah kebenaran. Ya, kebenaran ini kan akan selalu membuat seseorang yang berada di jalan itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka pada saat itu teman-teman sekalian, ya, itulah kemudian baiat yang pertama dan yang kedua, ya, yang kemudian bisa kita petik hikmah di sini, bahwa kaum Ansar itu betul-betul kemudian tahu konsekuensi. Ketika mereka membaiat, maka mereka tuh siap melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tuh siap menerima risiko bahwa mereka ini akan dihadapkan dengan Yahudi. Ya, bukan hanya Quraisy tapi bangsa Yahudi. Dan bangsa Yahudi itu menguasai pasar di Madinah, menguasai permodalan semuanya dari sisi ekonomi. Ya, belum lagi kaum musyrikin. Ya, kemudian Quraisy itu semakin kemudian menunjukkan permusuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seakan-akan mereka tuh sudah mulai takut kok Islam ini kemudian semakin menyebar. Ya, karena ya itulah, Islam ini agama universal, tidak hanya kepada satu kaum. Dan baiat ini tadi saya katakan tonggak awal dari hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Ya, nanti kan dari sini teman-teman udah bisa tahu, ya, pemboikotan, wafatnya Khadijah dan Abu Talib, ya, Isra wal Mi'raj, Nabi mendatangi qabilah-qabilah, terjadi baiat Al-Aqabah pertama, kemudian terjadi baiat Al-Aqabah yang kedua, barulah kemudian terjadi hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi memang selalu ada permusuhan terhadap yang hak. Kebenaran ini lagi-lagi akan selalu mendapatkan tantangan. Ya, itulah tanda kita tahu kita masih berada di atas jalan kebenaran. Seperti nasihatnya Waraqah bin Naufal, la tukadzibannahu, mereka akan mendustainya. Ya, la tu'dhiyannahu, mereka akan menzoliminya, ya, wala tukhrijannahu, mereka akan mengusirnya. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat kebenaran. Maka ketika baiat terjadi, benar, mulai muncul reaksi. Selalu ada reaksi terhadap kebenaran. Ya, mereka datang kemudian mereka tanya kepada penduduk Madinah tentang kebenaran baiat tersebut. Ya, jadi itulah, kebenaran akan selalu direspon. Dan respon yang keras terhadap kebenaran, maka kita pastikan itu kebatilan. Ya, itu kebatilan. Ya, jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, maka tunggulah. Ya, jika kemudian ada kontradiksi terhadap kebenaran yang disampaikan, maka ya itu yang kemudian pernah Nabi alami ribuan tahun yang lalu. Ya. Maka itulah baiat Al-Aqabah yang pertama dan kedua, ya. Mudah-mudahan Allah itu memberikan surga kepada mereka yang kemudian berbaiat kepada Nabi, kemudian mereka memegang teguh baiatnya sehingga mendapatkan surga yang kemudian Allah janjikan kepada mereka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.